Jadi sholat tarawih yang kita laksanakan berjamaah hari ini di Masjid Nabawi atau di semua masjidnya umat Islam, ini adalah bagian dari af'al sahabat, ya, bagian dari sunnah para sahabat, di mana di masa Rasul dan Abu Bakar bahkan tidak sempat dilaksanakan secara berjamaah. Nah, hal yang menarik adalah siapakah yang menjadi imam atau pertama kali diangkat oleh imam. Nah, diangkat menjadi imam oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Meniti jalan orang-orang mulia bersama para sahabat Rasulullah SAW, kita nikmati keindahan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ba'du. Di masa baginda Rasul SAW dan di masa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, pelaksanaan sholat tarawih ya, masih dilakukan sendiri-sendiri di Masjid An-Nabawi. Ya, kalaupun pernah ada, maka hanya pernah berlangsung 3 hari di masa Rasul SAW. Dan setelah itu sampai kemudian masa pemerintahan Umar bin Khattab dilakukan sendiri-sendiri, tidak berjamaah. Nah, sesuai dengan sabda Rasul bahwa hal itu dilakukan agar tidak memberatkan umat Islam, ya, khawatir diwajibkan kepada kaum muslimin. Namun di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, pelaksanaan salat tarawih ini dilakukan mulai secara berjamaah, di mana Sayyidina Umar bin Khattab melihat para sahabat salat sendiri-sendiri di belakang tiang, di samping masjid, di dalam masjid khususnya, ya. Maka Umar mengatakan, mengapa tidak ya, mereka ini, kaum muslimin ini di bulan Ramadan, pada malam-malam bulan Ramadan dikumpulkan dalam satu jamaah dan melaksanakan sholat berjamaah ya, secara bersama-sama. Dan para sahabat pun waktu itu sepakat, setuju ya. Jadi sholat tarawih yang kita laksanakan berjamaah hari ini di Masjid Nabawi atau di semua masjid ya, umat Islam, ini adalah bagian dari af'al sahabat, ya, bagian dari sunnah para sahabat, di mana di masa Rasul dan Abu Bakar bahkan tidak sempat dilaksanakan secara berjamaah. Nah, hal yang menarik adalah siapakah yang menjadi imam atau pertama kali diangkat oleh imam. Nah, diangkat menjadi imam oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, teman-teman bisa menebak siapakah dia? Ya, dialah Ubay bin Ka'ab al-Khazraji al-Ansari. Dialah sahabat terkemuka Rasulullah SAW, ya, yaitu Ubay bin Ka'ab al-Ansari. Mungkin muncul pertanyaan di benak kita, ya, bukankah saat itu ada Utsman bin Affan, ada Ali bin Abi Thalib, ada siapa? Para sahabat Nabi yang lain masih banyak yang hidup pada waktu itu. Ada Mu'adz bin Jabal dan seterusnya. Ya. Nah, pertanyaan adalah apa hikmah? Apa hikmah di balik peristiwa ini sehingga yang ditunjuk oleh Umar menjadi imam kaum muslimin pada itu adalah Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Barangkali ini terjawab ya, dengan sebuah hadis baginda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh rekan Imam Tirmizi ya, rahimahullah. Apa kata Rasul? Saya bacakan teks hadis panjangnya ya. Arhamu ummati bi ummati Abu Bakar. Orang yang paling penyayang ya, kepada umatku ya, untuk umatku kata Rasul adalah Abu Bakar. Arhamu ummati, yang paling penyayang. Wa asyadduhum fi amrillahi Umar. Dan orang yang paling tegas, paling keras ya, dalam urusan umatku adalah Umar. Kita tahu, tidak perlu penjelasan. Wa asdaquhum hayaan Utsman. Dan orang yang paling luar biasa ya, memiliki rasa haya, rasa malunya adalah Utsman bin Affan. Kita tahu kisahnya. Wa alamuhum bil halali wal harami Mu'adz ibn Jabal. Dan orang yang paling faham dengan halal dan haram adalah Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Wa afraduhum Zaid ibn Thabit. Dan orang yang paling paham tentang hukum-hukum faraid, hukum-hukum ahli warisan adalah Zaid ibn Thabit. Dan satu lagi yang menarik, dan ini sesuai dengan tema kita, wa aqra'uhum Ubay. Dan orang yang paling akra, orang yang paling luar biasa bacaan Qur'annya adalah Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Ya, hadis ini ditutup oleh Rasul, walikulli ummatin amin wa amin hadhil ummah Abu Ubaidah ibn Jarrah. Dan amin hadhil ummah, yang terpercaya dari umat ini adalah
Abu Ubaidah bin Jarrah. Wa aqra'uhu. Ini kita garis bawahi, dan barangkali ini yang menjadikan Umar mengangkat Ubay bin Ka'ab ini menjadi imam mereka. Aqra'uhum, orang yang paling luar biasa, paling fasih bacaan Qur'annya di antara para sahabat adalah Ubay bin Ka'ab. Dan ini juga menjadi pelajaran hari ini jamaah bahwa sungguh yang pantas menjadi imam suatu kaum, di sebuah sholat berjamaah adalah aqra'uhum, orang yang paling baik baca Qur'annya, yang paling hafal, yang paling fasih, ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah, kata Rasul. Hendaklah yang menjadi imam dalam suatu kaum adalah orang yang bagus pandai bacaan Qur'annya. Dialah Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Ubay bin Ka'ab tentu saja sesuai dengan namanya Al-Ansari, dari kalangan Ansar, dan dia termasuk minas sabiqin al-awwalina fil Islam, termasuk orang yang di awal-awal masuk Islam. Aslama qabla an yuhajar Rasul, dia masuk Islam sebelum Nabi hijrah, dan termasuk peserta Bai'atul Aqabah. Kita tahu ceritanya, sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah, beliau membaiat 2 kali para sahabat. Bai'atul Aqabatul Ula, yang pertama diikuti oleh 12 orang, kemudian yang kedua diikuti oleh 70 laki-laki dan 2 orang wanita. Nah, Ubay bin Ka'ab ini termasuk ahlu al-bai'ah, orang yang membaiat Rasulullah sebelum Rasulullah dan kaum muslimin hijrah ke Madinah al-Munawwarah. Ubay bin Ka'ab termasuk sahabat Rasulullah yang mendampingi beliau dalam semua aktivitas besar, mulai dari serial peperangan di masa Rasulullah SAW, perang Badar, Uhud, dan seterusnya, sampai kemudian perang Tabuk. Dan Ubay bin Ka'ab juga dikisahkan begitu dekat dengan baginda Rasul sampai beliau ini pernah ditegur oleh Rasul SAW. Dikisahkan suatu saat ketika Rasul SAW sedang sholat, Ubay bin Ka'ab ini sedang sholat, dan saya bacakan teks hadisnya supaya kisahnya tidak lari kemana-mana, karena di antara beberapa kelemahan para penutur kisah, bahkan mohon maaf para ustadz sekalipun, ketika berkisah itu kadang terlalu banyak bumbunya, terlalu dramatis, dan kadang sampai keluar dari keasliannya. Dan ini juga harus kita waspadai. Diriwayatkan oleh dari jalur Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dikisahkan qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, suatu saat Rasulullah berkata kepada Ubay bin Ka'ab, ya Ubay, wahai Ubay, wa huwa yusalli. Ini menarik. Saat itu Ubay bin Ka'ab ini sedang sholat, tapi dipanggil oleh Rasul, ya Ubay, wa huwa yusalli. Faltafata Ubay walam yujibhu. Ubay bin Ka'ab menengok, walam yujibhu, tapi tidak menjawab. Wa shalla Ubay fa khaffafa thumma sarafa ila Rasul sallallahu. Lalu Ubay bin Ka'ab meneruskan sholatnya, fa khaffafa, dan meringankan, menyederhanakan. Yang maksud dengan menyederhanakan ini bukan buru-buru, enggak, tapi yang tadi mungkin ingin membaca surat misalnya agak panjangan, misalnya surat At-Tariq atau kemudian An-Naba atau sejenisnya, karena dipanggil oleh Rasul maka fa khaffafa, dia meringankan sholat tersebut, lalu menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, apa yang terjadi teman-teman sekalian ketika dia dipanggil oleh Rasul ketika sholat tapi tidak menghiraukan sabda Rasul? Kita akan tahu jawabannya setelah yang berikut ini, dan jangan kemana-mana. Bersama kami belajar sirah nabawiyah untuk memahami sejarah hidup Rasulullah SAW dan para sahabat melalui video-video pendek, diskusi dengan para tokoh dan pakar lewat program Kelas Kupas lewat obrolan santai. Apapun masalahnya, dikupas dengan cara yang santai dan penuh keakraban. Bersama kami juga menelaah kitab-kitab induk dan referensi terpercaya, menelisik hikmah, merangkai makna, lalu menuangkannya dalam karya tulis. Ubay bin Ka'ab sedang sholat, dipanggil oleh Rasul SAW, namun dia hanya berpaling tapi tidak menjawab Rasul SAW karena sedang sholat. Dia meringankan, menyederhanakan bacaan sholatnya, lalu kemudian setelah itu menemui Rasul SAW. Nah, apa yang kemudian dilakukan oleh Rasul SAW? Kata beliau, ya Ubay, wahai Ubay, ma mana'aka ya Ubay,
an tujibani idh da'utuka. Wahai Ubay bin Ka'ab, apa yang menghalangimu ya untuk menjawab gitu kan seruan idh da'utuka, ketika aku memanggilmu. Apa kata Ubay bin Ka'ab? Faqala ya Rasulullah, inni kuntu fis shalah. Wahai Rasulullah, saya tadi lagi sholat, sehingga dia tidak menjawab seruan Rasul SAW. Maka Rasul SAW kemudian bersabda, ya, afalam tajid fima uhiya ilayya. Wahai Ubay, bukankah Anda tahu, telah menemukan bahwa ada dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang telah diwahyukan kepadaku yang terdapat dalam surat Al-Anfal ayat 24. Allah berfirman, istajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum. Ya, istajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum. Istajibu, penuhilah seruan Allah, ya, seruan Rasul. Idza da'akum, jika mereka atau dia Allah, ya, da'akum, memanggil kalian lima yuhyikum, atas apa-apa yang telah diwahyukan. Maka apa kata Ubay bin Ka'ab? Bala ya Rasulullah wala a'udu insyaallah. Pasti ya Rasulullah dan saya tidak akan mengulanginya. Nah, ini pelajaran menarik bagi kita bahwa seruan Allah, seruan Rasulullah itu nomor satu, teman-teman. Itu nomor satu. Bahkan ketika kita sholat sekalipun, ini tentu saja ini adalah sholat sunnah tentu saja. Ketika kita sholat sekalipun dan disuruh oleh Rasul, harus berangkat, ya, harus memenuhi panggilan tersebut. Kita jadi ingat kisah tentang salah seorang sahabat Nabi yang mendapat seruan untuk berperang, berjihad di medan Uhud, ya. Padahal saat itu dia belum mandi junub gitu ya, masih pengantin baru, belum mandi junub, dan kemudian berangkat ke medan Uhud sampai kemudian dia meninggal dunia dan kemudian dipanggil dengan Rasulul Malaikat, orang dia dimandikan oleh malaikat, ya. Jadi tak sempat mandi gitu kan, langsung menemui, ya, Rasul SAW ikut perang. Ini bagian bukti bagaimana seruan para sahabat, ya, ketika atau seruan Allah dan Rasul itu harus nomor satu. Bagi kita hari ini tentu saja seruan Allah itu adalah sholat, seruan Allah itu adalah azan. Sehingga ketika kumandang azan diserukan Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka semua aktivitas kita di-cut, semua aktivitas kita di-pause, karena azan adalah panggilan Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah dalam keseharian kita punya orang yang sangat kita hormati, mungkin bos kita atau teman yang sangat dekat kita atau orang tua kita memanggil kita, bukankah kita harus segera memenuhinya? Ini apalagi Allah, apalagi Rasulnya. Bahkan ketika sedang sholat sunnah sekalipun, Rasulullah mengajarkan agar, ya, memenuhi panggilan tersebut. Nah, ini sebagai bukti lagi bahwa begitu dekat hubungan antara Rasulullah dengan sahabat Nabi yang kita tuturkan ini, Ubay bin Ka'ab. Ada kisah lagi dan ini menjadi spesial bagi Ubay bin Ka'ab. Suatu saat masih tentang Al-Quran, ya, Rasulullah SAW sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya, An Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari sahabat Rasulullah Anas bin Malik radhiyallahu mengatakan, qala an-nabiyyu li Ubay. Suatu saat baginda Rasul berkata kepada Ubay bin Ka'ab. Apa kata beliau? Innallaha amarani an aqra 'alaika. Ya Ubay, sungguhnya saya, kata Rasulullah, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala an aqra 'alaika, untuk membaca Al-Qur'an, ya, membacakan ayat Al-Qur'an untukmu di hadapan. Apa kata Ubay bin Ka'ab? Alayya Rasulullah, ya. Apakah wasammani ya Rasulullah? Apakah Allah menyebut namaku? Jadi dia memastikan, kata Rasul, saya diperintahkan Allah untuk membacakan Al-Quran di hadapanmu, untukmu. Kata Ubay bin Ka'ab ini, apakah Allah menyebut namaku? Kata Rasulullah, na'am. Ya. Iya, Allah menyebut namamu. Bayangin, sahabat Nabi mulia, manakah kemuliaan yang lebih mulia daripada Allah telah menyebut namanya? Fabakah, saking senangnya, ya, saking gembiranya Ubay bin Ka'ab ini, sampai kemudian dia menangis. Dan ayat itu adalah surat Al-Bayyinah. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin, ada susnya, ya, surat Al-Bayyinah. Ini lagi-lagi keutamaan Ubay bin Ka'ab, di mana bahkan namanya pun disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ubay bin Ka'ab, ya, termasuk salah seorang sahabat Nabi yang dikenal sebagai pencatat wahyu dan mengumpulkan Al-Quran di masa Rasul SAW bersama dengan para sahabat Nabi yang lainnya. Dan
Ada satu hal yang menarik lagi, bahwa suatu saat baginda Rasul memimpin sholat dan melaksanakan atau menjadi imam. Ada Rasulullah pernah melewatkan satu ayat dan sholat tersebut. Wallahu alam ya, ayat mana yang dimaksud hanya saja dikisahkan, dan tidak ada seorang pun yang berani menegur Rasulullah, karena barangkali mereka menganggap itu adalah ayat yang dimansuh, ayat yang dihapus gitu ya, mereka menganggap, tapi tidak dengan Ubay bin Ka'ab. Seusai salam, Rasulullah kemudian didatangi oleh Ubay bin Ka'ab ini, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, engkau telah melewatkan satu ayat dalam sholat." Artinya ada satu ayat yang tidak dibaca oleh Rasulullah ya. Apakah engkau lupa ataukah ayat tersebut terhapus atau mansuh? Karena dalam kajian usul fikih kita mengenal ada ayat-ayat yang memang dimansuh. "Wahai Abul Munzir," ini panggilan untuk Ubay bin Ka'ab ini ya. "Apakah benar apa yang engkau katakan itu?" "Iya." Ya, maka benar kata Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Oleh karena Nabi mengatakan, orang yang paling pandai dalam qiraat aqra'ukum di kitabillah adalah Ubay bin Ka'ab. Ini kisah tentang Ubay bin Ka'ab, dan masih banyak kisah yang lainnya tentang sahabat Nabi ini. Tapi yang jelas bahwa Ubay bin Ka'ab salah seorang sahabat Nabi yang dikenal oleh Umar dengan Sayyidul Muslimin ya, sebagai Sayyidul Muslimin. Dan dia juga punya kata-kata yang bijak, dia tidak pernah absen dari medan perjuangan. Dan terakhir sebagai penutup, ada kisah menarik antara Ubay bin Ka'ab dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini luar biasa. Suatu hari Umar bin Khattab ya, pernah bersengketa dengan Ubay bin Ka'ab ya, tentang Ubay ya, pernah mengadukan Khalifah Umar ini kepada qadhi atau yang akan memutuskan perkara mereka waktu itu, yaitu Zaid bin Thabit. Nah, tentu saja ya Umar datang ke pengadilan tersebut dan tampil sebagai orang yang tertuduh, dituduh gitu ya. Nah, melihat kedatangan Khalifah, maka Zaid bin Thabit menyambut dengan senang, dengan penuh penghormatan Khalifah yang datang. Dan ini kemudian membuat Umar marah. "Ya Zaid, ya, sungguh perlakuanmu telah menunjukkan ketidakadilan." Ya, jadi Umar justru tidak ingin diperlakukan hal tersebut. Maka pada akhirnya pengadilan tersebut tidak dikisahkan dalam masalah ini apa masalahnya, tapi yang jelas disebutkan Umar bersengketa dengan Ubay bin Ka'ab ini dan mengatakan bahwa dia merasa salah dan Ubay bin Ka'ab yang benar ya. Dan walaupun terjadi persengketaan dalam tanda kutip, ini kemudian tidak membuat mereka berselisih, berkepanjangan, dan demikianlah teladan kita terhadap para sahabat Nabi. Di antara mereka mungkin pernah berbeda pendapat, di antara pernah adu argumentasi, tapi tidak kemudian membuat mereka berselisih. Dan terbukti siapakah orang yang diangkat oleh Umar menjadi imam? Dia adalah Ubay bin Ka'ab. Allah SWT memberikan karunia kepada Ubay bin Ka'ab ini usia yang panjang. Ulama berbeda pendapat. Ada mengatakan Ubay bin Ka'ab ini wafat pada masa pemerintahan Umar, tapi yang lain mengatakan pada masa pemerintahan Utsman bin Affan. Wallahu alam. Tapi yang pasti riwayat mengatakan ya, Ubay bin Ka'ab ini ikut serta dalam menyelesaikan ya, pengumpulan mushaf Al-Quran dan penulis ulang mushaf Al-Quran di masa Utsman bin Affan. Wallahu alam. Semoga Allah SWT memberikan karunia kepada kita agar bisa meneladani sosok-sosok orang-orang mulia semasa Rasul, di antara adalah Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Kita ketemu lagi pada kisah berikutnya. Saya Habib Mustafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.